Halo teman-teman, kembali lagi di channel Wicak Miftah. Hari ini aku lagi ada di Sela Bintana, Sukabumi, berkunjung ke rumahnya Ibu Diana Rianti. Nama saya Diana Rianti, lahir di Sukabumi dan menghabiskan sisa waktu saya di Sela Bintana, balik asal. Ini tuh bukan rumah biasa karena menyimpan banyak sekali memori di atas lahan 3.000 meter persegi dan kebagi di 5 bangunan yang berbeda-beda fungsinya. Entrance masuknya bener-bener menarik banget karena kita harus naik ke atas sana dulu. Jadi ini ada berapa anak tangganya? Kurang tahu, saya belum menghitungnya. Jadi pas kita masuk di sini aja udah disambut kan sama tanaman-tanaman yang megah ini. Nanti di dalam juga ada taman yang luas banget dan itu emang bener-bener berbagai macam tanaman. Tanaman kongea ini menjadi salah satu ciri khas di rumah ini juga. Ini tuh yang menyarankan katanya arsiteknya Bu Rini Martadi. Jadi ini tuh cantik banget tanamannya, teman-teman lihat. Warnanya agak pink-pink gitu ya. Jadi menghiasi pintu masuknya. Dan semakin kita masuk ke dalam rasanya tuh nggak tahu ya, makin tenang aja gitu. Kayak di belahan dunia yang berbeda gitu kalau aku ngerasanya di sini. Ini kan Sela Bintana, buat teman-teman yang belum tahu, posisi ada di daerah Sukabumi yang daerah atasnya. Juga di rumah ini bener-bener tanamannya itu banyak sekali. Semuanya masih tertata dengan rapi dan dengan baik. Dan bukan cuma rumahnya, tapi tanamannya tuh di sini juga banyak menyimpan memori. Jadi tiap tanamannya tuh ada ceritanya gitu rata-rata. Nanti kita lihat cuplikannya dari Ibu Yanti ya. Rumah ini penuh kenangan ya, kalau barang-barangnya itu kan barang-barang dari dulu yang saya kumpulin. Terus bunga-bunganya juga, kalau saya ulang tahun tuh saya selalu sama anak saya bilang, Mama minta bunga, bunganya mau bunga ini. Jadi kalau karangan bunga kan nanti layu ya. Nah, ditempel. Jadi saya inget nih, oh itu bunga dari si itu, bunga dari si ini, bunga si ini, gitu. Nama Latin bunganya saya lupa, tapi siapa yang memberi dan pada waktu apa, itu saya ingat. Penuh kenangan. Bahkan ada sampai sekarang itu ada wajan yang udah sompel, terus orang-orang tuh selalu bilang, ih kamu itu kok nggak dibuang? Nggak akan saya buang. Karena ini dari mulai orang saya ngebangun, yang kerja itu masak pakai ini. Saya ngebayangin mereka, saya bisa punya rumah sebagus ini, walaupun saya bayar mereka gitu ya, tapi mereka juga ngerjakannya dengan cinta, jadi itu kenangan buat saya gitu. Berarti Ibu juga pecinta tanaman juga nih, karena kita lihat semuanya tertata sangat bagus tamannya. Itu gimana Ibu ceritanya? Karena saya dulu tinggal di puncak ya, dari mulai buka mata tuh udah yang dilihat tanaman. Nah sekarang tanaman itu jadi keseharian saya, ngurusin tanaman itu untuk mengisi waktu. Tapi ada tanaman favorit nggak, Bu? Favorit saya kayaknya semua favorit ya, terutama saya suka tanaman yang bunganya warnanya putih. Sekarang lagi tren bunga ini atau tren bunga ini. Nggak pernah ikut tren sih. Untuk saya semua bunga itu, lihat dia tumbuh tunas, daunnya sehat, belum berbunga pun itu udah bikin seneng gitu. Ternyata pas sudah sampai atas sini, ngeliat ke arah sana tuh juga cantik banget ya. Kanan, kiri, tanaman. Terus tanaman di sini tuh subur semuanya. Rasanya kayak makin adem gitu. Ini kalau misalnya kalian lihat, di sebelah sini kan ada kayak masuk gitu. Ada kayak labirin. Itu tuh masuk ke area servis. Karena kayak yang tadi aku bilang, di sini tuh ada 5 bangunan yang berbeda. Apa aja tadi? Rumah utama, ada pavilion, ada ruang makan, ada apartemen studionya Bu Yanti, dan ada area servis. Bagi 5. Tapi pas waktu kita masuk ke sini, belum kelihatan bangunannya di mana, belum. Nanti di kanan kiri. Jadi pas masuk langsung disambut. Ini ada gerbang besar ya. Kalian akan menemukan banyak material alami seperti batu alam, kayu-kayu, semuanya nanti kita lihat di dalam ya. Gerbangnya aja, pintu gerbangnya gede banget nih. Wow. Welcome. Dan yang paling menariknya tahu nggak, Un? Ini kan ada cerita dari Bu Yanti. Ternyata beliau pun tinggal di sini dari tahun 2009. Iya, dan dari tahun 2009 sampai sekarang, kalau kalian lihat semuanya masih sangat terawat, tanamannya, rumahnya, dan suasananya tuh masih ini loh, kebawa gitu. Karena banyak ceritanya tadi itu ya. Tinggal di sini dari tahun berapa berarti Bu? Saya dari tahun 2004. Waktu itu sudah ada
satu rumah kecil. Dalam proses pembangunannya itu sampai 2011, karena saya memang senang jadi mandor, senang prosesnya, melihat prosesnya. Yang lama itu cut and fill tanah dan finishing ya. Kalau dikerjainnya semua rumah ini bersamaan. Karena memang tadinya ini kontur tanahnya tidak seperti ini ya Bu ya. Dulu kebun. Sekarang benar-benar disulap jadi rumah juga, tapi ada beberapa bangunan nih ya Bu ya. Ada 5. Saya memang waktu itu maunya bangunan itu terpisah karena ritme saya dengan anak-anak itu beda, tidak saling mengganggu gitu. Kalau mereka bawa teman pun tidak harus di rumah utama, begitu dulu. Oh, makanya ada bangunan-bangunan yang terpisahnya ini. Iya. Jadi dengan luas lahan 3.000 meter persegi itu, menurutku nih Bu Yanti jadi punya privilege khusus karena bisa punya area seluas ini yang menenangkan, yang katanya beliau juga ini jadi salah satu area favoritnya ketika lagi padang bulan. Kenapa? Karena di sini kan cenderung tidak terlalu crowded, tidak terlalu ramai. Beliau bilang salah satu yang dia suka itu ketika berdiri di sini, melihat pantulan dari air, melihat rembulannya terpancar jelas dari bawah sini. Dan di sini kan juga gak yang terlalu padat, polusi cahaya dari luar sini tuh nggak banyak juga. Nah makanya feel-nya pun juga pasti akan syahdu banget sih. Aku mencoba membayangkan walaupun belum mengalami di sini ya. Dan terus ternyata ini kan ada kolam air untuk ikan dan teratai, tapi di sini juga ada kolam renang. Jadi infonya Bu Yanti juga di Sela Bintana ini tanahnya cenderung kering, sehingga ketika musim kemarau, musim kering yang panjang, air tuh bener-bener cepet masuk ke bawah tanah sehingga tanaman-tanamannya bisa kering. Nah makanya salah satu fungsi lain dari si kolam air ini untuk menampung air. Jadi kalaupun air lagi susah, tetap masih bisa disiramin, masih bisa si tanaman-tanaman ini jadi subur seperti yang teman-teman lihat sekarang. Dan ini di belakang, ini kalau kita bilang belakangnya berarti ya. Belakangnya ini yang tadi Miftah bilang, sebelah sini adalah area servisnya, sebelah situ adalah apartemen studionya Bu Yanti. Itu bener-bener asik banget. Kenapa aku bilang asik? Karena kalau kita mau masuk ke dalam bangunannya disambut lagi sama kolam air, jadi ada jembatannya dulu sebelum kita masuk ke dalam rumahnya. Terus ini kan memang lahannya 3.000 meter persegi, dan Bu Yanti sendiri juga cerita ya, beliau tuh suka tanaman-tanaman. Makanya di sini teman-teman bisa melihat tanaman yang sebanyak itu. Ada kamboja, bahkan ada kelapa juga. Ini juga ada tanaman yang kembangnya putih. Bener-bener secantik itu, semuanya termaintenance dengan baik. Rumput-rumputnya tidak ada yang terlalu tinggi. Oh ya, karena ada Mang Hendra yang membantu memaintenance rumah seluas 3.000 meter persegi ini juga. Terus ternyata teman-teman, lahan 3.000 meter persegi ini kan orang-orang cenderung bilang, wah itu enak banget, lahannya luas banget. Tapi ternyata ada nggak enaknya ya. Nih ceritanya kayak gini nih. Kalau konsep rumahnya model jengki karena curah hujan yang tinggi, kalau istilah Sundanya tuh model kandang kebo gitu kan. Jadi air hujan tuh langsung tercurah gitu, langsung turun. Kemungkinan untuk bocornya jadi kecil gitu. Karena rumahnya luas, otomatis kita perlu tenaga ekstra ya. Kaca-kacanya tinggi, perawatannya itu kalau kita mau bersihin kaca itu harus pakai steger. Banyak kaca, nah itu juga memang usaha ekstra. Dan ketika pertama kali lahan ini dibeli, sebenarnya pun kontur tanahnya tidak langsung berundak seperti ini. Butuh proses cut and fill yang katanya juga memakan waktu yang cukup lama. Cuman proses cut and fill-nya dan pemisahan zonasinya seperti ini tuh jadi bikin satu keseluruhan rumah ini tuh punya experience yang berbeda. Ketika kita masuk, bahkan dari pintu depan tadi, teman-teman kan mengalami nih, naik dulu satu, terus sampai ke area tamannya ini yang luas. Bahkan ini kita sebelum ke area pavilion dan rumah utamanya, naik tangga lagi, nanti naik tangga lagi. Dan itu memang dari awal sudah direncanakan sama arsiteknya Bu Rini Martadi, sehingga walaupun bangunannya terpisah-pisah kayak gini, itu kasih apa ya, pengalaman bener-bener berbeda ketika kita mau masuk ke masing-masing bangunannya. Di belakang kita ini ada satu bangunan yang menarik, ini adalah pavilionnya. Jadi di antara 5 masa bangunan ini salah satu yang buat beristirahat ya, seperti namanya ya. Oke, sekarang kita berdua dan kita akan turin pavilionnya. Ini dia pavilionnya. Kalau kalian lihat di sini tuh kusennya semuanya pakai kayu marble. Jadi agak kemerahan gitu. Dan ini tuh kan udah belasan tahun ya rumahnya dibangun, tapi masih bener-bener kokoh, kuat, bagus. Cakep banget sih. Iya. Terus selain
kita masuk ke dalam sini ternyata di depan memang dibikinin ada area untuk duduk-duduknya. Jadi bisa menikmati suasana di sekelilingnya ini ya. Iya, dan karena ini emang temanya kan alam banget. Jadi kalau misalnya dari tadi kalian lihat tuh pasti ada perpaduan batu, batu alam, kayu, bahkan sampai masuk ke dalam sini. Ini plafonnya juga pakai kayu. Kayu bengkirai. Kayu bengkirai, dan di bagian dinding itu ada batu alam Karangasem dari Bali. Dan emang cukup unik juga ceritanya karena di tahun segitu tuh masih boleh gitu. Ya. Batunya ini keluar dari Bali. Karena sekarang udah nggak boleh ya. Iya. Batu Karangasem yang dari Bali itu nggak boleh keluar dari Bali. Nggak boleh. Hanya boleh dipakai untuk di Bali aja. Iya, nggak boleh. Saya kan suka Bali ya. Terus saya bilang sama arsiteknya Ibu Rini Martadi, Rin, saya pengen pakai yang batu-batu itu loh, batu paras yang ada ukir-ukirannya. Terus Ibu Rini bilang gini, ah jangan itu, katanya, coba cari yang lain. Itu mah udah banyak yang pakai, katanya gitu kan. Akhirnya Bapak tuh bilang, saya pernah lihat batu kuning katanya. Itu batu ternyata batu Karangasem. Kita pakai batu Karangasem. Sebelum batu Karangasem dari Bali itu udah nggak boleh keluar lagi. Terus untuk layoutingnya di pavilion ini, karena kan namanya juga pavilion, tempat untuk beristirahat sejenak dari rumah utama. Padahal rumah utamanya juga di situ ya. Cuman ini ditata cakep banget. Sini area untuk duduk-duduk, area sitting aja, ngobrol-ngobrol, chatting di sini. Terus di situ juga ada lagi untuk area ngeteh ya, Bun ya. Bersantai, dan yang paling enak tuh walaupun udah masuk ke dalam ruangan, tetap feel-nya tuh tetap outdoor-nya tuh dapet gitu. Jadi kalau kalian lihat di sekeliling kita ini emang kan full kaca ya. Jadi kemanapun kita ngeliat itu tetap ketemunya ijo-ijo lagi, tanaman lagi. Sini juga ijo-ijo lagi. Dan menurutku ini kan banyak banget bukaan ya, jendela-jendela banyak banget, cahayanya juga masuknya maksimal, tapi nggak panas sih di sini karena kan adem juga teman-teman. Jadi pas gitu loh di sini tuh, dipakein banyak kaca. Ya kan? Betul. Oke, sekarang kita kesini nih, ada apa nih? Layaknya area istirahat pasti ada area kamar dan juga kamar mandi untuk mendukung semua kegiatan kita di sini. Kita ke area kamarnya dulu deh. Waduh, Masya Allah. ini sih asik banget sih, betah banget sih di sini kamar tidurnya. Jadi kasurnya ditaruh tengah-tengah. Kamu tahu nggak apa yang ada dalam pikiranku ketika melihat kasur yang serapi ini? Rasanya pengen tidur terus dikelilingin sama taman kayak gini. Ya seperti yang di ruangan situ juga, ini lagi-lagi dikelilingin jendela ya. Jendela dan pintu itu sebenarnya pada bisa dibuka semua loh. Bisa, nggak usah dibuka aja udah adem, kebayang kalau semuanya dibuka. Terus kalau misalnya dari sisi sini tuh juga cukup menarik loh, karena dia kan ini ngikutin bentuk atap ya, plafonnya. Jendelanya tuh juga yang bagian atas. Yap, yang jadi sini nggak kayak persegi panjang gitu loh jendelanya, ngikutin. Juga dikasih set-set. kain ini ya, untuk aksen. Kain dari mana itu coba? Aku kurang tahu sih, kain batik nih ya. Lemarinya juga rapi banget, karena emang udah menyatu sama dinding sih. Yap. Dindingnya Rata. rata, jadi nggak menemuin ruangan Apa? gitu. Sebentar. Apakah kamu notice juga untuk lampu-lampunya di sini pun juga diperhatikan sekali? Tidak ditempelin di plafon, tapi dia dibikin menggantung. Ya kan? Karena plafonnya juga cukup tinggi sih. Yap. Jadi bener-bener ya, rapih semuanya walaupun diekspos pakai kayu kayak gitu ya. Bagus banget ya ini. Kayak Bu Yanti cerita, beliau pun juga seneng mandorin. Beliau sendiri yang mandorin semua proses pembangunannya. Dan jadinya makanya secantik ini. Tadi kan Ibu cerita suka mandorin ya. Berarti Iya. kalau untuk pemilihan materialnya apakah Ibu juga ikut memilih? Iya, saya sendiri yang memilih. Contohnya apa aja nih Bu yang dipakai materialnya di sini? Materialnya misalnya batu dari Padalarang untuk tangga itu saya sendiri yang pergi ke sana. Terus ada untuk kamar mandi pakai marmer Citata, tapi marmernya itu bukan marmer utuh. Sengaja saya beli marmernya yang pecah-pecah gitu karena nanti di sini pun akan dipecah. Untuk kayu memang dulu ada rekanan waktu di Kalimantan. Nah, saya minta sama beliau yang kualitasnya bagus supaya tahan lama. Udara setelah Bintana itu kan sangat dingin ya, jadi mudah lembab. Kayunya itu yang betul-betul bagus. Saya seneng lihat kayu itu gitu. Kalau boleh tahu kayu apa aja Bu yang dipakai? Kalau untuk kusen merbau irian, untuk atap bengkirai, kalau untuk lantai meranti. Kalau untuk decking kolam pakai kayu ulin. Dan kalau kamar mandinya kalian masuk juga lihat lantainya itu kan semuanya juga pakai kayu di sini. Karena tadi ceritanya tuh biar nggak dingin. Yap. Pagi-pagi masuk kamar mandi kalau misalnya pakainya keramik atau HT gitu kan dingin. Kalau kayu adem gitu. Ini juga cukup unik loh layout kamar mandinya. Jadi dia ditutup pakai ini di tengah-tengahnya.
pemisah antara area basah dan keringnya. Coba kamu liatin area situnya deh. Nih, untuk area basahnya bener-bener ini semuanya pakai kayu ulin kan. Nih, area showernya, handle-nya pun di sini. Unik banget. Dan yang menarik juga, ini dindingnya pakai marmer yang sengaja dipecah-pecah, bentuknya seperti irregular, tidak teratur, tapi kalau udah dipasangin kayak gini, terkesannya alami. Oke, kita lihat lagi rumah yang lainnya, bangunan Oke. yang lainnya. Oke, ini sekarang kita mau menuju ke ruang makan. Ruang makan. Kalau di sini. Halo teman-teman, ini kita mau ngajakin teman-teman tour lagi masa bangunan yang berbeda. Ini bener-bener didedikasikan untuk area makan. Nah, kalau yang tadi di pavilionnya itu kan di terasnya itu batu alam. Ya. Kalau ini apa? Ini plesteran aja, Beda plester jadinya. aci, tapi finishnya itu bener-bener halus banget. Mm-mm. Dan walaupun udah sekian tahun itu, semuanya masih terpreserve dengan baik. Dan untuk di area ini tadi kita dipersilakan untuk menggunakan sepatu ya teman-teman. Nah ini yang menariknya, ini walaupun kusennya udah dari, yaitu tadi sekian tahun yang lalu, semuanya masih mulus banget pergerakannya, flow-nya ya. Iya, padahal biasanya kalau misalnya kayu itu tuh bener-bener agak tricky sih ya. Ya. Yang kita temui ya di rumah-rumah atau di villa-villa yang kita datengin. Ada aja kayak yang Seret. seret, yang susah dibuka. Ini nggak, ini smooth Ini banget. tadi kata ibunya, udah dari dipasang itu nggak pernah diapa-apain. Masih kayak gini. Teman-teman nih, mulus banget. Dan kalau kamu perhatiin nih, ini bukaannya tuh besar banget loh Iya, pintunya. betul. Lihat. Wow. Sebelum era modern seperti sekarang, ya sebenarnya nggak yang terlalu jauh banget juga. Tapi ternyata arsitektur itu sepenting itu ya. Kalau tidak direncanakan seperti ini, pasti rumahnya ini juga beda hasilnya. Dan ini di area ruang makannya, ini dibikin memang cukup lega ya. Cukup untuk seating 6 orang. Dan ini ada lukisan-lukisannya Bu Yanti juga, bahkan ada lukisan beliau di sini karena beliau juga salah satu penyuka art. Dan sebenarnya kalau di area makan ini tuh salah satu favoritku juga. Jadi pas tadi baru pertama kali datang kan kita diajak ke sini ya. Aku langsung merhatiin gitu. Kalau dari sisi sana lihat ke sini itu cantik, dari sisi sini ke sana juga cantik gitu. Perpaduan material yang dipakai itu tuh kayak padu padannya tuh cocok banget gitu di ruangan ini, menyatu gitu dengan nuansa alamnya juga menurutku. Dan kalau kita perhatiin, selain ini area ruang makan, juga ada pianonya di sini, juga ada area karaoke-nya di situ. Berarti kalau bisa kita simpulkan, ini salah satu area publik yang buat bersantai bersama, Berkumpul. sharing, hangout bareng-bareng sama keluarga. Terus ada yang menarik tahun dari material tadi, kan kamu udah bilang, tadi aku pikir ini adalah batu alam. Ternyata enggak. Ternyata ini adalah bata merah yang dipecah-pecah kemudian disusun lagi seperti ini. Sepertinya random tapi tetap pas udah jadi itu cakep banget. Untuk penyusunannya juga butuh waktu yang cukup lama dan ini salah satu mungkin yang memakan waktu lumayan lama juga dalam pemasangannya karena tukangnya juga harus jago dan telaten. Bu Rini itu bilang ini kan bagus katanya bata merah. Kelihatannya mudah tapi ternyata tidak semua tukang itu bisa sampai 4 kali ganti tukang. Itu baru sesuai gitu. Dan sehari itu paling bisa selesai 1 meter. Jadi ada di bagian sini, di situ, dan di bagian itu tuh yang areanya cukup besar. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, dia kan full ya, tapi kayak disobek gitu di sini ada bukaannya menuju ke dapur belakang. Oke. Nah, ini area kamar mandinya, toilet sih ya lebih tepatnya. Tuh. Cantik banget ya. Cantik banget. Walaupun kecil tapi udah sesuai fungsinya aja. Biasanya kenapa ini dibagi 2? Karena ini ruangan yang terbatas gitu. Jadi kalau pintunya 1 doang ntar nabrak ke sana. Akhirnya dibagi 2. Gitu. Dan ini area belakangnya. Wow. Tuh kan dia langsung salvok nih. Bener-bener menikmati. Enak Bukan ya? kayak gini. Dapurnya. Ini untuk dapur bersih ya. Ini Enggak kayak juga. coffee corner gitu sih. Ada untuk bakingnya di bawah. Dan terus untuk sininya, untuk yang masa besarnya ada kompornya, sinknya. Dan di belakang situ juga kelihatan ada area untuk laundry. Nah ini kita masih ada satu masa bangunan lagi yang mau kita tunjukin nih ke teman-teman. Kalau ini rumah utamanya ya. Jadi kayak berundak-undak gitu. Tadi kan dari bawah banget tuh, dari carport naik, ke sini naik. Ini naik lagi. Kita lewat mana? Lewat Kamu sini. lewat situ, aku lewat sini. Ya udah. Kita kan bertemu di atas. Nih di bagian terasnya lihat. Wah, cakep banget. Nah, ini dia rumah utamanya, bangunan rumah utamanya. Jadi, kalau diperhatiin dari tadi di setiap bangunan itu pasti ada sisi teras, ya kan? Jadi ada emang yang area outdoornya lagi, emang yang buat sitting areanya, duduk-duduk menikmati taman, area hijaunya.
Oke, terus kemudian kita masuk dulu nih ke dalam sini. Ternyata pas masuk ke dalam sini, kita masih terimpress lagi ya. Ini kan rumah tuh sebenarnya bangunannya memang tidak terlalu luas ya, kalau kita bilang. Tapi lagi-lagi bukaannya tuh berada di sekeliling dari rumah ini. Kayak terasa luasnya tuh karena ada bukaan-bukaan ini sih. Jadi area luarnya maaf, kayak dibawa ke dalam. Ya, wah luar biasa. Dan yang paling salah satunya yang bikin aku terpesona tuh ini loh. Semua materialnya itu material alami. Jadi nuansa naturalnya, nuansa alamnya bener-bener terasa masuk ke dalam sini. Memang feel-nya seperti kayak pulang ke rumah nenek gitu ya. Bener. Kayak kita lagi ada di desa gitu, adem, yang buat healing lah. Tapi emang di sini buat healing banget sih. Buat healing banget. Menghilangkan stres. Dan di sini tuh kalau misalnya masuk langsung ketemu sama satu area komunal besar juga. Di sini ada living ya ini ya. Ini area living. Ini dan area reading corner sama sebenarnya. bisa dining juga sih sebenarnya di sini. Tapi diningnya di sana sebenarnya. Iya, tapi kalau kita mau di sini juga nggak apa-apa. Kayaknya. Boleh. Kenapa aku bilang reading corner? Karena di belakangmu ini, Hun. Ini adalah rak-rak buku di dalam sini. Tuh. Makanya bisa buat reading corner. Ini juga udah disediain. Ada satu buku, The Ultimate Container Garden. Tuh bahkan bukunya juga garden, tentang garden. Terus ada apa lagi? Nah, area sini. Ini kalau kita lihat juga untuk beberapa perintilan yang mempercantik rumahnya pun juga pottery seperti ini. Ini koleksinya juga cakep sekali. Mungkin kalau kita tanyain asalnya dari mana aja, dijawab semua tuh ntar sama Bu Yanti ya. Nah, kalau di sini ini tuh ada kamar tidur utama. Nah, di sini ada kamar mandinya. Tapi kamar mandinya ini tuh sebenarnya bisa dimasukin nggak dari kamar. Jadi pintunya ada dua. Ada dari sini sama dari sini. Yap. Nah, kalau dari sini langsung nembusnya ke kamar. Kalau untuk layout kamar mandinya tuh mirip-mirip sama yang tadi di pavilion sih. Nah, kalau untuk kamar tidurnya sendiri sebenarnya juga tipikal ya. Kalau ini tuh seperti yang tadi udah kita review. Sama kurang lebih banyak penggunaan kayu. Ceilingnya juga memang dibikin tinggi lagi. Ada kain batiknya lagi di belakang sini. Walaupun jendelanya hanya ada di sini sama sini. Cuman tetap kasih kesan luas sekali. Jadi ternyata pintunya di kamar ini pun juga menarik ya. Ini pintu kayu solid full. Sininya juga ada list-listnya, tapi yang di sini ya divariasi sama ini kaca yang diwarna seperti ini dan ada kayak polanya, bentuk-bentuknya di dalam sini nih. Jarang kita lihat nih di rumah-rumah zaman sekarang ya. Kaca apa coba itu? Aku lupa nama kacanya, mungkin teman-teman Kaca ada. patri bukan sih teman-teman? Nah, Coba. Oke, sekarang kita langsung ke lantai 2-nya aja yuk. Ini kita mau masuk ke area tangganya. Area tangganya aja tuh kayak udah area yang terpisah sebenarnya. Betul. Karena lantainya juga beda nih. Yap. Langsung dibedain kan, dia pakai batu Dipisahin. alam di sini. Tapi di sini tuh ada yang menarik juga layoutnya karena sebelum kita ke atas, ke bawah itu ada gudang. ya satu lantai yang agak diturunin ke bawah itu untuk gudang Dan area tangganya ini tuh tangganya dibikin floating. floating sehingga tidak terkesan penuh. Cuman ini aku suka sekali karena lagi-lagi ya bukan di atas itu, di atasnya lagi yang bikin menarik itu ada aksen kisi-kisinya, baik jalusi di atas maupun di kisi-kisi di kanopi yang di luar tuh. Coba aku mendekat. Sehingga ketika waktunya udah mulai berganti dari jam 9 pagi sama jam 12 siang, pasti cahaya yang mantul ke dalam sini juga akan berbeda-beda. Sekarang kita udah sampai di lantai 2, satu-satunya lantai 2 di satu komplek rumah ini. Ini aku udah memegang ini. Yuk kita buka. Apa ini teman-teman? Tapi sebelum masuk ini loh, Ya udah mau dibuka. areanya juga cakep ya, tetap didekorasi kayak gini ya. Iya. Ada cerminnya juga di sini. Oke, kita buka. Tada! Wow, ini kamar tidur tapi ini adalah kamar tidur yang terluas. Terluas. Karena dari ujung sini sampai ujung sana. Ntar kalau kalian lihat kamar mandinya pasti kalian wow gitu. Iya. Ternyata memang semua kamar atau semua ruangan lah ya di rumah di sini 3000 meter persegi ini semuanya punya bukaan semua ya. Betul. Sana, sini, sana. Dan ini tuh feel-nya juga kerasa luas selain yang tadi kamu bilang luas secara area, tapi secara ketika kita ngeliat ke atas juga sangat tinggi. Dan kemanapun masuk ruangannya tuh rasanya tetap adem ya, sama Iya. kayak di luar gitu loh. Iya. Jadi di dalam sini pun juga adem rasanya. Dan kalau misalnya kita lihat ke luar sini, agak sedikit beda nih. Walaupun dia hijau-hijau, tapi dia udah kayak di bagian atas tanamannya gitu loh. Kayak lebih tinggi kita di sini. Silahkan. Coba kita lihat dari atas sini ke bawah. Wih, ternyata ini view kolam renang guys. Iya. Kalau di sini.
Dan tanaman-tanaman yang memang tumbuh subur semua. Bahkan nih kaktusnya dari bawah situ tahu sampai atas sini. Iya, ya Allah. Udah dari tahun kapan itu? Oh, cakep banget. Nggak cuma di bawah ya, ternyata di atas ini juga ini ya. Kalau ini balkon ya, ada balkonnya. Jadi teknik kanopi yang dikasih kisi-kisi ternyata udah ada dari lama nih. Tuh. Iya, benar. Dan di sini ininya batu, itu juga batu. Ini kayu. Sininya kayu. Perpaduan materialnya tuh. Sama besi yang memang udah mulai berkarat, dibiarin aja. Bahkan yang di situ si penyangga kanopinya dari ini ada dari kayu. Ini tebel banget kayunya, masya Allah. Sininya besi dan sengaja juga ditumbuhin sama tanaman-tanaman merambat. Ini salah satu contoh ini ya, rumah yang tak lekang oleh waktu ya. Wih, kayak judul lagu ntar. Nah kalau di sini area untuk istirahatnya, tidurnya, terus di situ ada kayak sedikit area apa ya, kayak livingnya ya sebenarnya. Ya, duduk-duduk. Untuk tempat bersantainya ada sofanya. Nah ini kita masuk dikit ke sini ada koridor. Kalau ke sini itu ada walk-in closet. Dan ini sebenarnya nggak langsung bukaan gini, dia pakai sliding door. Dan 2. Pakai tinted Semuanya glass double lagi door ya di iya, sini double door rata-rata lagi. double door tuh. Dan kalau kalian dari tadi perhatiin, ini handle-nya tuh dari tadi loh, dari awal itu dipakai terus konsisten sampai di pintu ini pun dipakai. Ini handle-nya namanya apa ya? Ini tembaga nggak sih? Tapi enak gitu dipegangnya gini pas sama tangan. Nah, berarti kalau di sini emang khusus untuk lemari menyimpan pakaian ya di area ini. Nah, tapi di sini nih yang fantastis. Ini bagus banget sih kayak ini. Kayak kamar mandi kerajaan. Double door juga di sini. Ada 2, pakai kayunya sama masih kayak tadi. Nih, kalian ini kayak house tour ya. Padahal ini kamar mandi, tapi di sisi sini pas masuk lurus dulu ke depan itu ada wastafel. Kebagi lagi areanya ke kanan sama ke kiri. Kamu yang sana? Oke. Kalau ke kiri sini kebagi 2 juga. Di sini ada area showernya. Bahkan ini ada bukaannya gede banget. Jadi nggak tahu ya kalau misalnya tapi bisa dilihat orang sih. Mungkin kalau nggak diintip yaudah kita mandi aja di sini. Karena adem banget. Masih sama sih material yang dipakai. Showernya juga masih mirip-mirip lah. Nah, kepisah sama di sebelah sini ada area toiletnya nih. Kloset duduk di sini. Semuanya ada bukaannya ya, yang sangat besar. Dan area sana ada apa tuh? Area spesial sini. Banget sih menurutku di situ. Sini Mas Thomas nih. Ternyata ini yang salah satu sumber suara yang dari tadi kita dengar nih. Lampu ternyata. Terus bawahnya ini yang istimewa. Ini adalah area jacuzzi. Ini benar-benar dinaikin dulu ya, lantainya dinaikin dulu untuk bisa naruh satu jacuzzi yang cukup besar seperti ini. Wow. Waduh itu aku ngebayangin enak banget ya. Di situ berendam. Suasana temaram, lighting kan. Terus ada bunyi-bunyi ini, ting 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 gitu. Pasti syahdu banget sih teman-teman. Terus tau nggak, ini kan ada sekatnya yang kayaknya emang sengaja dibuat nggak terlalu tinggi sih. Biar misalnya kita masuk, ini kan namanya kamar tidur utama ya. Jadi misalnya kan mungkin sepasang suami istri gitu, jadi bisa sambil ngomong ini, hey, lagi mandi ya gitu. Iya, ya lagi mandi nih di sini ya. Siapa tahu lagi ngelamun di situ. Dan ada satu cermin besar di sini. Oke. Keren banget sih kamar tidur utamanya, jadi ruangan terfavoritku deh. Makna rumah buat ibu apa? Rumah itu kalau untuk saya sekarang legacy saya untuk anak-anak nanti kalau saya. Jadi kalau saya misalnya udah nggak ada, dia lihat ini dulu mama lagi jalan di sini, mama lagi nyabutin rumput, mama lagi nyiram, mama lagi nyapu gitu. Kenangan untuk anak saya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya di house tour kali ini, cukup berbeda ya. Semoga kalian menikmati videonya. Dan semoga dapat inspirasi. Ciao. Rolling action. Halo teman-teman, kembali lagi di ulangin. Ada semut. Oh ya San, habis ini di-insert aja yang pas Bu Yantinya cerita rumahnya dari 2009, terus historinya seperti apa, pembangunannya seperti apa gitu ya. Oke.